Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamarakumullah, salah satu tujuan yang ingin dicapai dari puasa itu adalah bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, pengawasan yang ketat, pengawasan yang akan selalu, ya, melihat semua gerak-gerik kita, ya, sehingga meskipun nggak ada yang melihat, kita akan berusaha terus menahan dari makan minum, menahan dari syahwat dan sebagainya. Dan kemarin kita sudah membahas siapa zat yang mengawasi itu adalah Allah yang mengetahui, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang selalu mengetahui. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana penjelasan Allah tentang sifat-sifat tersebut? Itu gaya Quran menyampaikan itu unik. Ada dengan kisah, ada dengan kalimat berita, ada dengan kalimat perintah dan sebagainya. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh-contoh kasus, ya. Allah itu alim, Allah itu a'lam, Allah itu alim, ya. Nah, yang pertama kita temukan di Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, ya, manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, ya, ini kalimat berita. Kemudian para malaikat qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Malaikat punya pengetahuan, punya pengalaman bahwa kalau makhluk yang diberikan hawa nafsu itu akan merusak, akan menumpahkan darah. Mari kita renungkan dengan diri kita. Kita sering merasa kita sudah tahu, kita punya pengetahuan persis seperti ini. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, apakah kamu akan menjadikan makhluk yang akan merusak di bumi, menumpahkan darah di bumi, itu sebagai khalifah? Maka jawaban Allah simpel, ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah mengakui bahwa malaikat punya pengetahuan. Allah tidak menyalahkan dugaan pengalaman malaikat menduga bahwa makhluk ini akan merusak, itu Allah tidak menyangkal. Tapi Allah mengetahui sisi lain yang tidak diketahui oleh malaikat itu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau ada orang-orang yang expert, orang-orang yang mahir di bidangnya masing-masing, itu memang ilmu tentang bidangnya itu sangat mendalam, sangat mendalam, sub spesialis gitu, ya. Dokter ada spesialis, ada sub spesialis, itu kan mendalam sekali. Tapi hanya dalam ruang lingkup yang itu saja. Sedangkan hal yang lainnya dia tidak tahu. Dan Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Yang kedua, jamarmukumullah, kisah bagaimana Allah itu, ya, mengetahui, lebih tahu dan selalu mengetahui. Kita baca di kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, seorang nabi yang
luar biasa semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, mengajak orang kembali kepada Allah. Luar biasa Nabi Yunus itu. Nanti silahkan dibaca di surat 37, surat As-Saffat, ya, agak panjang ayat-ayatnya, mulai dari 139 sampai 148. As-Saffat surat ke-37, 139 sampai 148. Intinya adalah ini mirip, ini bagaimana Al-Quran menceritakan sejarah yang nanti akan kejadian lagi. Termasuk hari ini, sejarah yang kita baca dalam Quran itu pasti akan terjadi. Ya. Dan ada petunjuk di situ yang bisa kita pakai di zaman sekarang. Ya. Kalau Bapak Ibu jamaah melihat yang sekarang sedang rame, itu ada tagar, ya, ada tagar apa itu? Ya. Kabur aja dulu. Ada tagar kabur aja dulu. Maksudnya apa itu? Udah nggak sanggup menghadapi kehidupan di negeri ini, bukan negeri ini ya, negeri Konoha. Ya, udah nggak sanggup itu. Sudah berusaha gitu, kok nggak ada perbaikan-perbaikan? Malah tambah buruk kondisinya itu. Ya, tambah berat kondisinya itu. Makanya ada ajakan lewat tagar itu, kabur aja dulu. Keluar aja dulu dari negeri itu, nunggu situasinya membaik, baru nanti comeback, baru nanti balik lagi. Nah ini, kisah Nabi Yunus alaihissalam, ini hebat. Nabi Yunus itu berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat itu. Diajak, dinasehati, dengan ancaman, dengan rayuan, dengan bujukan. Semua metode sudah dilakukan. Semua cara sudah dilakukan. Semua gaya marketing sudah dilakukan. Tapi tidak closing. Gak berhasil itu mengajak masyarakat itu beriman kepada Allah. Maka menurut kalkulasi perhitungan manusia, ini sudah nggak mungkin berubah. Sudahlah, tinggalin aja. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ya. Nah, itu kisahnya. Akhirnya Allah yang Maha mengetahui, sebetulnya sedikit saja Nabi Yunus itu menambah kesabarannya. Sedikit lagi aja, sebentar aja, Nabi Yunus itu masih mau bertahan. Ya. Itu selesai masalahnya. Kenapa? Karena tidak lama setelah Nabi Yunus itu meninggalkan masyarakat itu, semuanya beriman. Semuanya beriman. Kita seringkali berusaha gitu, belum juga ketemu jalan keluar, udah deh, kayaknya memang nggak mungkin. Seringkali kita begitu. Ya, belajar baca Quran Ramadan nih, hese geningan gitu. Ya, membedakan sin, shin, sa, sod, susah ya gitu. Udah aja tinggalin, kabur aja dulu. Membedakan fa misalnya, ya orang Sunda agak susah ya. Ya. Apalah tata, apalah. Wah udah ya. Padahal Allah yang Maha mengetahui itu selalu berniat baik. Ketika ada delay, tertunda dari suatu solusi, itu pasti ada kebaikan. Ya. Nah, kembali kepada kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus kemudian ya, meninggalkan masyarakatnya. Masyarakatnya beriman, tapi Allah ingin ngasih sesuatu pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ada dua sisi di sini. Masyarakatnya sudah selesai, sekarang Nabi Yunusnya. Setelah meninggalkan masyarakat, kemudian ya, berlayar di lautan itu, ada kondisi yang harus mengurangi beban kapalnya. Nabi Yunuslah yang terpilih ya, untuk terjun ke lautan dan dimakan oleh ikan besar. Berada dalam kegelapan, bertumpuk-tumpuk kegelapannya. Berada di dalam perut ikan besar itu gelap, di dasar lautan gelap, di atasnya gelombang-gelombang bertumpuk gelap, dan suasananya malam hari gelap.
Ini ilustrasi kehidupan manusia yang banyak masalah, dan semua masalah itu buntu. Semua masalah itu buntu. Ya. Apakah itu buruk? Apakah itu jelek? Belum tentu. Ketika disikapi dengan keimanan dan ketakwaan, ketawakalan, maka situasi yang semua buntu itu baik. Maka kisah Nabi Yunus, setelah situasi itu, beliau mengajarkan doa kepada kita semua. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau. Ya, kita la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Dalam kondisi yang terpuruk, semua masalah banyak itu buntu, kalau menghasilkan la ilaha illa anta, itu baik. Tapi kalau ada musibah, ada masalah, kita justru suudzon kepada Allah, itu yang menjadi musibah yang sebenarnya. Tapi kalau menghasilkan aku ini lemah, la ilaha illa anta, subhanaka, sungguh rencana engkau itu maha sempurna, nggak ada sedikit pun cacat, nggak ada sedikit pun jelek dari rencana ketetapan takdir Allah itu, apapun situasinya. Pandemi COVID itu kalau kita lihat dengan logika kita, itu suatu musibah, ujian. Tapi dibalik itu kalau menghasilkan la ilaha illa anta subhana, kemudian mengakui dirinya, inni kuntu minaz zolimin, aku yang gelap, aku yang kotor, aku yang salah, itu kan positif. Jadi dalam kisah Nabi Yunus ini kita diajarkan tugas kita adalah ikhtiar sampai mati, usaha sampai nanti Allah yang menutup jalan-jalannya itu dan mengajarkan jalan yang lain. Kita jangan pernah putus asa, kita nggak boleh suudzon kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, kisah bagaimana Allah itu mengetahui, lebih tahu dan selalu tahu, itu dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, kemarin kita mendengar di sholat subuh, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Doa hamba Allah yang sangat tinggi derajatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Tentu ini pribadi yang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dan juga punya ketajaman, basiroh, ketajaman, firasat yang kuat. Maka doanya pasti hebat, doanya ini pasti benar, doanya ini. Apa isi doanya? Ya Rob, ya, utuslah wab'ats fihim, utuslah, ya, satu utusan, satu rasul dari kalangan keturunan saya, ya, satu rasul yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatika, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, yang pertama. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, membacakan, mengajarkan. Kemudian hikmah, mengajarkan hikmah. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Lihat urutan doa Nabi Ibrahim, ya, minta kepada Allah diutus seorang nabi yang tugasnya membacakan, mengajarkan, ya, kemudian juga mengajarkan hikmah, dan yang keempat itu mensucikan. Ya, ternyata Allah merespon, menjawab doa Nabi Ibrahim ini sekaligus merevisi, sedikit apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu benar, tapi urutannya yang Allah koreksi. Dan tidak tanggung-tanggung sampai 2 kali Allah mengoreksi doa Nabi Ibrahim ini. Ya. Nah, kita temukan di surat Ali Imran ayat 164 dan surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam minhum. Sungguh, ya, Allah itu telah mengkaruniakan
pemberian yang begitu besar ketika mengutus satu nabi dari kalangan mereka yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Allah mengutus, menjawab doa itu dengan nabi yang tugasnya membacakan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan, wa yuallimuhumul kitab, mengajarkan kitab dan juga mengajarkan al-hikmah. Jadi apa bedanya di situ? Poin yang keempat, wa yuzakkihim, itu dinaikkan ke urutan yang kedua oleh Allah. Wa yuzakkihim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sehingga kita harus meyakini dengan informasi dari Allah ini bahwa Alkitab, Al-Quran itu punya fungsi 4 ini. Pertama, dibacakan, untuk dibacakan. Yang kedua, itu akan mensucikan, akan membersihkan. Sebelum nanti kita akan mendapatkan pengajaran tentang isi Quran, hikmah ayat itu apa. Yang nomor 2 itu yuzakkihim, akan mensucikan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau di bulan Ramadan ini kita banyak tadarusan, banyak khatam, itu yatlu alaihim ayatihi, kita baca gitu. Tapi belum paham Ustaz, ya nggak apa-apa. Sebelum paham, itu pasti akan membersihkan hati kita, akan membuat hati kita bersih, lembut. Kalau sudah bersih hati kita, maka ayat-ayat Quran itu akan bersemayam di situ. Karena hatilah tempat ayat-ayat Quran itu. Jadi ini koreksi, revisi dari Allah. Wa yuzakkihim. Seringkali kita mengalami, kita sudah membuat perencanaan A, B, C, D gitu. Ternyata ada kegagalan yang membuat kita harus merevisi. Bisa jadi itu mengajarkan cara yang baru, jalan yang baru, ini loh yang lebih baik. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jamaah rahimakumullah, konsep yang umum. Kalau tadi kan cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, malaikat gitu ya. Maka ayat ini cerita tentang kita. Ya. Nah, kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang. Dan itu sesuatu yang kalian benci, kalian nggak sukai. Ini ya, kutiba alaikumul qital, bukan siam. Ya, qital. Kalau sikap kita terhadap puasa itu wajibnya itu benar-benar wajib, maka terhadap al-qital kita harus punya pemahaman yang sama, keyakinan yang sama. Jangan kita main logika, ternyata agama kita mengajarkan kita berperang ya. Aduh, bukannya kasih sayang ya. Dibutuhkan kita menyiapkan diri kita, karena pertempuran antara al-haq wal batil itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Ya, ciklah minimal mah kita pernah megang AK berapa itu? Ya, senjata itu beratnya berapa kilo? Kalau jung itu gimana rasanya sih? Minimal sekali aja. Ya, datang ke Pindad gitu, boleh nggak saya nyicipin gitu ya? Senjata yang bikinan Pindad itu kita coba nembak gitu. Wah, luar biasa. Harus ditutup ininya ya. Kita harus kuat ya, tangannya itu tergantung jenis senjatanya. Dan tangan kita harus kuat. Ya, berapa kilo itu? Minimal itu. Sehingga semangat kita baik, ngegoes ya. Tujuannya itu. Oh, ini persiapan qital. Perang gitu ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Memang konteksnya ini ekstrim ibadahnya, perang. Ya, ini sangat ekstrim, Con. Dan kamu semua benci, nggak suka dengan perang. Kita bisa turunkan, ada hal-hal yang kita nggak sukai, tidak se-ekstrim perang gitu. Tapi harus kita laksanakan. Ya. Nah, kata Allah, boleh jadi kamu itu takrahu syai'an, kamu nggak suka terhadap sesuatu, padahal itu wa huwa khairul lakum, itu baik untuk kalian. Bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu, bala-bala gorengan, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek buat kalian. Ini kalimatnya unik. Kenapa didahulukan sesuatu yang kalian nggak suka, baru kemudian sesuatu yang kalian sukai? Nah, kan kenapa nggak dibalik gitu? Karena biasanya manusia itu ngomel, ya, ngomong kepada sesuatu yang dia nggak nyaman, protes gitu. Itu kunaon DKM nya, tadi ASEAN misalnya gitu. Padahal sudah ada nih kipas-kipas. Sesuatu yang nggak nyaman itu gampang membuat reaksi. Jadi Allah membaca kejiwaan kita. Wa asa an takrahu syai'an. Kamu nggak suka sesuatu ketika Allah perintahkan. Ya, sholat subuh masih gelap, masih ngantuk, takrahu syai'an. Kamu nggak suka dengan sholat itu. Tapi itu baik, wa huwa khairul lakum. Saum, kamu pasti nggak suka, tapi itu baik. Infak, atuh gimana ya ini? Ini juga udah pas-pasan, nggak suka, takrahu, wa huwa khairul lakum. Itu baik. Ya. Jadi dari sudut pandang manusia, pasti yang lebih muncul duluan adalah sesuatu yang nggak enak, yang nggak disukai. Itu ribut gitu. Ya. Tapi lihat bagaimana dari kacamata Allah. Allah menginginkan wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Allah ingin kebaikan sehingga didahulukan, ya, daripada syarrun lakum, keburukan. Ini mujizat bahasa Quran tuh begitu. Nembak semuanya. Kitanya kena, kemudian Allah juga kita sanjung. Hebat Allah ya. Allah tuh menginginkan kebaikan kepada kita, bukan keburukan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga pengetahuan Allah, ya, yang mengetahui, lebih mengetahui dan selalu mengetahui itu memang harus membawa kita kepada akidah yang benar, membawa kita kepada ibadah, ya, ibadah yang sahih, yang benar, membawa kepada kita sikap akhlak yang benar, baik kepada Allah atau juga membaca situasi takdir Allah yang kita alami. Ketika kita meyakini, oh ini Allah benar, Allah ini baik, Allah ini maha penyayang. Nanti kita bahas sifat-sifat Allah yang lain. Tidak hanya maha mengetahui, tapi sifat-sifat yang Allah, yang lain yang Allah itu harus juga kita kenali, sehingga itu membuat kita, hidup kita tenang. Tenangnya itu bukan kabur, ya, tapi menghadapi, melewati situasi yang sedang Allah takdirkan itu. Hadapi aja, bukan kabur. Kalau kabur nanti kaburo maktan indallahi taqulu ma la taf'al. Akan Allah murkai gitu ya. Itulah jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita bahas, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.